Selamat sore Ibu dan Bapak peserta webinar. Sore hari ini terima kasih atas kesediaan waktunya sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar series yang kedua yang berjudul dengan Self Healing through Eco-Enzym and Relaxation. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang kemarin yang pertama sudah mengikuti webinar yang pertama, pasti sudah tahu nanti kita juga akan dibawa oleh Pak Sis untuk hipnosis massal. Nah, kita akan mencari tahu lagi apa hubungan alam dengan self healing. Nah, kali ini kita akan punya dua narasumber, Ibu Kiki dan juga Pak Sis yang mungkin sudah banyak yang diketahui. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai acara webinar pada sore hari ini. Mari Ibu Bapak, kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Semoga acara pada webinar sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan. Amin. Terima kasih. Nah, sore hari ini kita akan membahas banyak hal tentang apa itu ekoenzim, kemudian apa hubungannya ya dengan relaksasi dan self healing. Nah, di sini saya tidak akan sendiri, Bu Bapak. Nanti saya akan ditemani. Oh, perkenalkan nama saya Sekar. Saya sebagai pembawa acara pada sore hari ini. Kemudian nanti moderator saya akan bersamai oleh Kak Rini, Bu Rini sebagai Ketua Yayasan Bumi Winaya Lestari dan kemudian dua narasumber hebat kita. Oke, kita panggilkan untuk Bu Rini untuk hadir bersama kita dan menyapa kita semua. Terima kasih Kak Sekar. Selamat sore dan semangat pagi Bapak Ibu semua yang ada di sini. Semangatnya mesti ini ya, selalu pagi ya, untuk meskipun sudah sore dan suasananya syahdu. Sore-sore mungkin di tempat Bapak Ibu mendung atau dingin ya suasananya ya, adem-adem bikin ngantuk nih. Karena tadi juga musiknya itu memang sengaja kami share terkait musik sungai ya, bagaimana memang jam-jam ini jam-jam yang sangat krusial begitu ya, sangat ya mungkin bisa dikatakan suasananya bikin ngantuk, kemudian pengen tidur, pengen istirahat karena berbagai macam aktivitas yang sudah Bapak Ibu lakukan dari pagi sampai sore hari ini dan tentu saja nonton bola Bu Rini. Oh, habis nonton bola ya Mbak Kiki ya. Iya, iya. Dan ada juga ya, saya ingin menyapa Bapak Ibu juga, ini ada Bu Wida Triwidayati, Ibu Retno, Ibu Emilia, kemudian ada juga Bu Vimelia, Bu Yolanda, Bu Kitty, Kok nggak pulang sih? Pak Bu Marta, ada Suster Maria Antonia, selamat sore Suster, ada Mbak Elisa, Bu Berli, dan lain sebagainya. Nanti kemungkinan akan ada teman-teman kita juga yang akan bergabung di sini. Nah, di sini kita akan acara webinar ini kami akan menghadirkan dua narasumber dan kebetulan dua narasumber ini ya luar biasa. Beliau keduanya adalah suami istri yang mempunyai ekspertis masing-masing ya. Yang narasumber pertama itu Bu Kiki. Saya biasa memanggil Bu Kiki. Nama lengkapnya Ibu Yasinta Kiki. Beliau ibu dari 3 orang anak. Kemudian punya latar belakang kuliah di FISIP dan di Fakultas Hukum UI. Ya, saat ini beliau tinggal di Ngaglik, Sleman, dan juga berdomisili juga kadang-kadang di kota wisata ya Pak Kiki ya, di Bogor. Nah, kemudian ini dari aktivitas beliau itu pernah menjadi jurnalis di majalah teknologi, kemudian pernah bekerja di Pertamina,
di Pangkalan Brandan, kemudian di Cilacap, dan selanjutnya terakhir itu di Jakarta. HR ya, di mana Mbak Gigi? Jakarta. Di Jakarta ya. Setelah melanglang buana kembali ke Jakarta seperti itu, tapi tetap di Pertamina ya. Nah, selanjutnya Mbak Kiki ini kemudian beliau juga pernah menulis sebagai penulis 5 buku antologi, dan sekarang ini yang menyangkut tema kita adalah tentang ekoenzim. Beliau menjadi leader untuk Kabupaten Sleman, leader ekoenzim Nusantara, EEN Nusantara di Kabupaten Sleman. Jadi Bapak Ibu yang tertarik dengan ekoenzim bisa berkomunikasi dengan Mbak Kiki ini berkaitan dengan apa itu ekoenzim dan apa manfaatnya. Nah, ini kenapa juga nanti kemudian terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan alam tentu saja. Nah, supaya tidak berpanjang lebar, silakan saya akan menyerahkan waktu dan layar kepada Mbak Kiki. Silakan Mbak Kiki untuk Terima menyampaikan kasih. manfaat dari ekoenzim tersebut. Terima kasih Bu Rini, selamat sore. Kita langsung sharing ya, sharing tentang ekoenzim. Jadi terima kasih Bu Rini, selamat sore teman-teman. Sore yang luar biasa, saya boleh sharing lagi tentang ekoenzim yang hari ini akan dikaitkan dengan self healing gitu ya. Salah satunya melalui ekoenzim, bukan satu-satunya cara, tapi ekoenzim merupakan salah satu cara untuk self healing sebenarnya. Jadi ini saya udah dikenalin. Jadi materi hari ini adalah apa itu ekoenzim, mengapa ekoenzim, dan bagaimana cara membuatnya serta manfaatnya. Waktu kita tidak panjang, jadi silakan dicatat apabila ada pertanyaan. Beberapa di antara peserta saya tahu ada yang sudah jadi relawan juga, Bu Rini. Mungkin ada yang belum pernah dengar, ada yang belum tahu gitu ya, ekoenzim itu apa. Mudah-mudahan hari ini, sore ini saya bisa sharing tentang apa itu ekoenzim dan manfaatnya. Ekoenzim itu adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi selama minimal 3 bulan. Terdiri dari air, sisa buah dan sayuran, dan gula. Nah, ini ada perbandingannya 1, 3, 10. Jadi 1 gula, proporsinya 1 gula, 3 sisa buah dan sisa sayur, dan 10 air. Di mana gula dan sisa buah dihitung dengan berat, gitu, dengan massa, kilogram atau gram, sedangkan air bisa liter, gitu ya. Nah, ini 3 unsur ini memang ini yang paling dibutuhkan, 3 unsur ini. Tidak bisa digantikan dengan yang lain. Demikian juga ukurannya. 1, 3, 10 itu nggak bisa menjadi 2, 4, 8, misalnya gitu ya. Jadi harus 1, 3, 10. Ibaratnya harus harga mati lah kira-kira ya. Dan kenapa harus minimal 3 bulan? Kalau di negara tropis cukup 3 bulan. Sementara kalau di negara subtropis, misalnya kita bikin ekoenzim di luar negeri, itu bisa sampai 6 bulan. 3 bulan itu karena minimal 3 bulan, jadi 3 bulan lebih boleh, tapi 3 bulan kurang dari 1 hari pun tidak disarankan. Karena di bulan pertama larutan kita itu akan menghasilkan gas, di bulan kedua akan menghasilkan asam, baru di bulan ketiga itu enzimnya lengkap, gitu ya. Karena kita menggunakan sisa buah dan sayuran di mana kulit-kulit buah atau batang-batang sayur yang tidak terpakai itu mengandung enzim yang luar biasa dan macam-macam. Makanya dibikinnya dari sisa buah dan sayuran. Kalau bisa justru lebih banyak jenisnya lebih baik karena enzimnya pasti makin lengkap. Itu apa itu ekoenzim? Sekarang ini penemu ekoenzim adalah Dr. Rosukon Punpanfong. Ini kita bersyukur ya, bumi ini memiliki beliau. Karena cintanya terhadap bumi, beliau melakukan penelitian selama 40 tahunan sehingga lahir yang namanya ekoenzim. Beliau yang menemukan pertamanya, ini foundernya lah gitu ya.
Beliau ini foundernya, beliau seorang pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Sampai hari ini beliau masih sehat gitu ya. Dan bersyukur kita mengenal beliau. Beliau memperkenalkan ekoenzim sampai ke Indonesia gitu ya. Melakukan penelitian dan mendaftarkan penelitiannya itu ke PBB untuk dijadikan gerakan untuk sebagai bentuk cinta kita terhadap bumi gitu ya. Makanya sebenarnya ekoenzim ini dalam pembuatannya sendiri dan pemanfaatnya tidak diperjualbelikan karena ini memang benar-benar dasarnya adalah bentuk kecintaan kita terhadap bumi untuk menjaga alam semesta gitu ya. Sekarang pertanyaan lebih lanjut adalah kenapa sih harus ekoenzim gitu ya? Nggak ada cara lain. Ekoenzim itu sebenarnya salah satu cara untuk mencintai alam. Hanya salah satu cara, banyak cara lain gitu ya. Tapi ekoenzim ini pengaruhnya sangat dahsyat gitu, manfaatnya sangat terasa oleh kita gitu ya. Jadi kita tahu bahwa selama ini kalau kita masak misalnya di rumah gitu ya, masak di rumah atau ada restoran atau rumah makan dan sebagainya, sampahnya itu kita buang selama ini. Ini gambar-gambar ini menunjukkan hasil karya kita Bapak Ibu. Hasil karya kita yang secara tidak langsung kita sudah merusak bumi. Bumi kita saat ini sakit. Bumi ini sudah tidak sehat sesehat dulu zaman kita masih kecil gitu ya. Ini bumi kita sudah rusak dan yang merusak adalah kita. Karena begitu banyak orang, begitu banyak kegiatan, begitu banyak restoran, begitu banyak hotel dibangun dan hasilnya adalah ini sampah. Ini hasil karya kita hari ini dan akan mungkin sangat bertambah terus setiap harinya gitu ya. Karena terbukti bahwa setiap orang rata-rata setiap orang melahirkan sampah setiap harinya adalah 0,65 kg. 0,65 kg per hari, per orang dari bayi sampai nenek kakek gitu ya, sampai orang tua itu menghasilkan sampah sekian. Kebayang berapa banyak penduduk kita, semakin banyak penduduk kita, semakin banyak sampahnya. Apakah kita harus diam saja melihat seperti ini? Dan pada dasarnya dari sampah-sampah seperti itu yang ada di jalan-jalan, sampah-sampah yang di TPA, 60%-nya adalah sampah organik. Adik-adik atau siapa nih para peserta ya, Bapak Ibu dan semuanya, sampah organik 60%-nya. Di mana di dalam sampah organik itu gas terbesar adalah gas metana. Di mana gas metana ini ya yang akan menyebabkan yang namanya pengikisan ozon dan pemanasan global akhirnya gitu ya. Ini metana ini yang luar biasa yang sebenarnya ini yang merupakan ajakan dari Rosukon, Dr. Rosukon untuk mengelola, bagaimana mengelola 60% sampah itu yang terbuang di TPA. Pada dasarnya bisa kita kelola dan bisa mendatangkan manfaat. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar gitu ya, tahun 2005 itu terjadi tragedi ledakan di TPA Lui Gajah di Bandung. Di mana ledakan sampah ini, sampah ini longsor dan meledak, sehingga menghilangkan 157 nyawa, 137 rumah, dan 2 desa. Belum lagi pertanian dan peternakannya. Nah, kita tentunya tidak menginginkan hal ini terjadi lagi, gitu ya. Sekalipun mungkin ini akan terjadi lagi apabila kita tidak mengelola dari hari ini, gitu ya. Dan kita tidak ingin ini terulang lagi menjadi tragedi kedua gitu ya. Oleh sebab itu setiap bulan Februari kita sebut ada namanya Hari Sampah Nasional. Ini adalah untuk memperingati kenapa sampah ini pernah menjadi tragedi yang luar biasa untuk kita gitu ya. Dan yang kedua, alasan kedua adalah kita tidak terasa di dalam rumah kita menggunakan begitu banyak bahan kimia sintesis. Mulai dari sampo, sabun, odol, sabun cuci tangan, sabun cuci piring, semua pewangi, alat pel, semuanya itu mengandung kimia, gitu ya. Tidak terasa bahwa kita sedang merusak manusianya sendiri di dalam rumah, merusak keluarga kita dan lingkungan kita dengan bahan-bahan kimia tersebut. Nah, ekoenzim menjadi salah satu cara untuk mengurangi penggunaan bahan kimia di dalam rumah kita sendiri. Sekarang cara membuatnya.
Ekoenzim ini dibuat dengan sangat mudah, sangat simpel, dan bahannya semua ada di sekitar kita. Ya tadi ya, seperti disampaikan bahwa yang diperlukan hanya gula, 3 bagian sisa sayur dan kulit buah yang selama ini kita buang di tempat sampah, dan air. Air ada di rumah kita, sisa sayur dan buah ada di rumah kita, dan gula ada di rumah kita. Gula yang bisa dipakai itu gula Jawa, gula aren, molase, atau gula merah tebu. Tidak disarankan untuk menggunakan gula pasir ya, karena gula pasir sudah melalui proses bleaching dan kimia sebelumnya. Jadi tidak disarankan menggunakan gula pasir. Kemudian 3 bagian sayur dan buah itu hampir semua buah dan sayur boleh dipakai. Kecuali memang yang tidak disarankan itu kelapa, alpukat, dan duren. Karena buah-buah itu mengandung lemak ya. Jadi kita tidak pakai itu. Juga tidak pakai sayur-sayur ini, sisa buah dan sayurnya harus segar. Jadi bukan yang sudah dimasak kemarin tidak habis gitu ya. Lalu diolah tidak. Jadi semuanya dalam kondisi segar. Kulit-kulit mangga, kulit pepaya, jeruk gitu ya, timun, kulit wortel, sisa bayam, sisa kangkung itu boleh gitu ya. Dan 10 bagian air. Tempat yang disarankan wadahnya adalah tempat plastik yang bermulut lebar yang disarankan. Sedangkan airnya sendiri boleh air apa saja, termasuk air pam dan air hujan yang memang harus diendapkan dulu 24 jam sebelumnya gitu. Kalau mau pakai air hujan dan air pam. Selebihnya air yang lain bisa gitu ya, air sumur, air buangan AC, air isi ulang, atau air galon. Tentunya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar rumah kita. Ini gulanya tadi sudah disampaikan. Buahnya dan sayurnya juga tadi sudah disampaikan, tidak yang kering dan keras seperti kulit singkong, kulit salak gitu, yang keras-keras ya, atau tebu, batang tebu itu juga enggak, karena dia keras. Termasuk mahkota nanas. Kulit nanas boleh, tapi mahkotanya tidak dipakai. Nah, kita memilih, mulai dari memilih BO, ini kita sebutnya bahan organik, jadi kita tidak bilang ini sampah, karena memang belum jadi sampah, masih ada di dapur kita bilangnya ini bahan organik, kita menyebutnya bahan organik gitu ya. Jadi tidak yang sudah dimasak, dan kita pilih yang segar. Kita pilih yang segar, jangan yang berjamur. Karena nanti akan berdampak pada larutan yang kita buat. Ini cara membuatnya tinggal diaduk gitu ya, diaduk di satu tempat dan dipanen setelah 3 bulan. Tidak dibuka, tidak diaduk, diremes-remes juga enggak, jadi tinggal dipanen setelah bulan ketiga. Nah, sekarang manfaatnya. Manfaatnya luar biasa, manfaat ekoenzim itu baik untuk kehidupan sehari-hari, untuk kesehatan, untuk peningkatan kualitas air, udara, dan tanah, juga dipakai untuk pertanian dan peternakan. Kalau selama ini ada sampah buah dan sayur itu kita pakai hanya untuk pupuk misalnya, itu pupuk kalau punya tanaman, punya lahan gitu ya, bisa dilempar ke lahan. Atau untuk makanan ikan, kalau kita punya ikan gitu. Tapi ternyata kan kita semua belum tentu memiliki tanah dan peternakan ikan. Jadi bisa kita kelola untuk menjadikan ekoenzim. Apa sih manfaatnya ekoenzim untuk kehidupan sehari-hari? Kalau di dalam rumah tadi ya kita bisa pakai untuk menggantikan pel yang kimia gitu ya. Jadi kita bisa pakai pembersih lantai alami, kemudian pembersih kompor, kamar mandi, menggantikan pewangi, jadi menjadi deterjen dan pelembut gitu. Kemudian menggantikan sabun cair mandi maupun sabun cair cuci tangan. Kemudian kalau kita pulang dari pasar, kita bawa sayur dan buah, kita membersihkan dengan ekoenzim untuk menghilangkan pestisida dan kuman pada sayur dan buah, gitu ya. Kemudian kalau untuk perawatan diri kita bisa pakai menggantikan pasta gigi. Jadi kita hanya gosok gigi pakai ekoenzim sebagai toner dan campuran untuk krim wajah. Kemudian campuran untuk sampo dan mandi serta kumur-kumur, gitu ya. Ya, ini untuk perawatan diri. Juga untuk kesehatan. Untuk kesehatan juga ini beberapa
testimoni yang sudah disembuhkan oleh ekoenzim, misalnya menyembuhkan luka bakar, tergores kaca, pisau, kena serikaan, gitu ya, ke antuk tawon, kena binatang, alergi, luka diabetes itu juga bisa lebih cepat kering dengan ekoenzim. Tapi yang harus diyakini bahwa teman-teman bahwa ekoenzim ini bukan obat. Ekoenzim sama sekali bukan obat dan bukan juga seajaib itu sehingga lukanya diabetesnya sembuh, enggak. Dia tidak menyembuhkan diabetesnya, tapi dia menyembuhkan mengeringkan lebih cepat keringnya luka diabetesnya. Jadi bukan obat diabetes ya. Jadi teman-teman mungkin harus digariskan bahwa ekoenzim ini bukan obat gitu, tapi bisa membantu mengeringkan luka luar. Jadi penggunaannya pun hanya penggunaan di luar. Jadi tidak boleh diminum, tapi untuk luka luar gitu ya, penggunaan luar. Ini alergi, gatal-gatal, bisul di mata dan sebagainya itu digigit serangga bisa menggunakan ekoenzim. Jadi biasanya para relawan sudah menyimpan 1 botol kecil ekoenzim di dalam tasnya masing-masing. Jadi kemanapun kita pergi, kita sudah membawa untuk mengantisipasi apabila ada yang luka atau luka apapun bisa sembuh dengan ekoenzim. Kemudian untuk kesehatan pribadi juga bisa dipakai untuk mandi, untuk berendam kaki, dan untuk hand sanitizer. Jadi menggunakan ekoenzim. Berapa takarannya, berapa ukurannya yang dipakai itu nanti ada gitu. Ada ukurannya masing-masing. Tapi kalau untuk luka luar tadi itu ekoenzim yang murni. Kalau untuk mandi pasti dicampur air. Kalau untuk berendam pasti campur air. Kalau hand sanitizer pasti campur air juga gitu ya. Ini beberapa contoh teman-teman yang menggunakan detox menggunakan ekoenzim. Ada testimoni katanya umur 70 tahun berasa seperti 17 tahun setelah berendam dengan ekoenzim gitu kan. Karena ekoenzim setelah 3 bulan itu kandungannya tuh luar biasa karena terdiri dari berbagai macam enzim yang berasal dari buah tadi, sisa-sisa buah gitu kan. Buah-buah sendiri itu mempunyai enzim yang macam-macam gitu. Dari pepaya ada enzim tersendiri, ada dari jeruk gitu. Dan itu setelah 3 bulan larutan ekoenzim tadi hasilnya tuh lengkap enzimnya gitu ya. Ini contoh beberapa orang yang berenang dengan ekoenzim itu melancarkan peredaran darah, kita tidurnya nyenyak, capeknya hilang gitu ya dengan berendam ekoenzim. Kemudian ekoenzim juga membantu mengurangi tingkat radiasi elektromagnet di rumah kita. Ya, rumah kita pasti syarat penuh dengan radiasi, ada TV, kulkas, handphone, 1 orang punya 2 gitu ya. Kemudian ada lemari es, ada AC, semuanya elektromagnet tingkat tinggi. Dengan menaruh ekoenzim di dekat peralatan elektronik kita, dia akan menangkap radiasi gitu, menangkap radiasinya. Gelombang radiasinya akan ditangkap oleh ekoenzim. Jadi mengurangi elektromagnet di dalam rumah kita, radiasinya. Kemudian selain untuk penggunaan di dalam rumah, kita juga meyakini bahwa ekoenzim bermanfaat untuk meningkatkan kualitas air, udara, dan tanah. Nah, ini memanfaat bagi udara, ekoenzim dapat memperbaiki kualitas udara sehingga udara menjadi lebih segar, bersih, dan menghilangkan asap dan bau. Beberapa kota sudah mendeklar menggunakan penyemprotan yang apalagi waktu zaman pandemi kemarin ya. Jadi di beberapa kota, contohnya di Bali, di Kudus, di Semarang, di Bandung, di Bekasi, sudah menyemprotkan lingkungan udara dengan ekoenzim, tidak lagi menggunakan kimia. Juga di desa kami, juga kemarin kita rutin melakukan penyemprotan dengan menggunakan ekoenzim. Karena dia akan meningkatkan kualitas udara. Ya. Perbandingannya yang dipakai itu 1:1000. Jadi 1000 air, ekoenzimnya hanya 1 gitu ya. Perbandingannya, jadi penggunaan ekoenzimnya tuh sedikit sebenarnya, tapi bermanfaat gitu ya. Ini juga bisa memperbaiki kualitas air, kelihatan dari gambar ini kelihatan. Bayangkan di tempat cuci piring kita yang sebelah kiri adalah kalau air dan minyak saja.
Jadi kita ada bekas menggoreng, ada minyaknya, dan dicuci pakai air. Ini yang kelihatan. Sebelah kiri, paling kiri. Kemudian kalau kita pakai sabun, air, minyak, dan sabun cuci piring, hasilnya yang di tengah. Tapi kalau kita pakai air, minyak, sabun cuci piring, dan ekoenzim, hasilnya kelihatan yang di kanan, gitu ya. Jadi paralon-paralon buangan air kita juga kelihatan bahwa dia akan makin bersih setelah kita menggunakan ekoenzim. Nah, ini contohnya yang sudah terbukti setelah 2 hari penuangan, yang tadinya kolam atau balong setelah disiram oleh ekoenzim, dia akan menjernihkan air, gitu ya, menjernihkan air danau setelah 2 hari. Ukurannya berapa ini dilihat dari kapasitas kolam itu sendiri, gitu. 1:10.000, jadi kita ukur kapasitas kolam itu berapa, mempengaruhi berapa ekoenzim yang digunakan. Biasanya untuk air itu, kolam itu 1:10.000 atau 50.000. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah bagaimana ekoenzim ini bermanfaat untuk tanah dan pertanian. Tanah yang gersang dan tandus dapat ditingkatkan kesuburannya dengan menggunakan ekoenzim dan sehingga bisa ditanam kembali. Ini terlihat teman-teman yang menggunakan, jadi ada relawan kami yang di Sleman sudah menggunakan ekoenzim untuk pertanian sawahnya, untuk sawah padinya, gitu ya. Jadi hasilnya katanya padinya lebih banyak dan bulir-bulirnya lebih banyak dan lebih besar-besar padinya. Kemudian ini juga bertani di tanah gersang, akhirnya bisa menjadi ditanami setelah menggunakan ekoenzim. Ini kelihatan yang bagaimana sayur yang di sebelah kini, bayam yang menggunakan ekoenzim dan bayam yang tidak menggunakan ekoenzim. Menggunakannya 1:1000 juga, gitu ya. Pemupukan dan pestisida diaplikasikan dengan perbandingan 1:1000. Ekoenzimnya minim sekali penggunaannya, jadi sangat efektif dan efisien penggunaan ekoenzimnya. Kemudian yang terakhir di Sleman sendiri kemarin kita sudah, para relawan sudah mengumpulkan 400 liter ekoenzim dan kita sumbangkan ke Dinas Pertanian di Sleman, di mana waktu itu beberapa bulan yang lalu kita tahu ada wabah PMK ya, penyakit mulut dan kukunya sapi-sapi, di mana sapi di Sleman banyak yang meninggal, mati karena PMK itu. Kemudian kita lakukan penyemprotan di kandangnya, gitu ya. Penyemprotan di kandang ini, di kandang, dan dicuci mulutnya karena dia bisa menyembuhkan sariawan juga. Jadi sariawan sapi itu mulutnya juga sembuh dengan ekoenzim. Juga penyakit di kukunya luka-luka itu juga direndam dengan ekoenzim bisa sembuh. Demikian juga dengan kualitas udaranya. Jadi kandangnya kita semprot sehingga tidak berbau dengan ekoenzim itu, gitu ya. Ini yang terakhir. Kemudian kalau kita bayangkan teman-teman, dari awal kita membuat, dari awal kita memilih bahan, gitu ya, dengan niat kita menjaga bumi, mengurangi sampah, mengelola sampah, kemudian caranya memilih sampahnya tadi ya, memilih bahan organiknya, memproses dengan baik, gitu, menyimpan dengan baik sampai pada akhirnya pada saat panen dan sampai pada pemanfaatan ekoenzim yang tepat, itu pada akhirnya dapat menjadi proses relaksasi dan kebersihan batin. Kami mempercayai karena apa yang kita lakukan ini, contohnya para relawan ekoenzim di Sleman ini sudah menginjak 120-an orang ya membernya, dan kami semua merasa bahwa apa yang kita buat ini untuk bumi. Apa yang kita lakukan ini untuk kebersihan bumi, gitu ya, untuk kebaikan bumi, untuk bumi yang lebih baik, karena bumi ini bukan milik kita. Bumi ini titipan milik anak cucu kita nanti ke depan, gitu ya. Jadi dan percaya tidak percaya, apa yang kita lakukan untuk bumi ini pada akhirnya bumi mengembalikan dan memberikan manfaat buat kita. Tadi kalau teman-teman menyaksikan, oh ternyata manfaatnya mulai dari diri sendiri sampai lingkungan, sampai air, udara, tanah, itu bukan karena kita hebat. Bukan karena kita hebat, tapi karena bumi yang hebat gitu. Bumi yang menyediakan semua, mengembalikan semua kepada kita
apabila kita memberikan sesuatu kepada bumi gitu. Jadi mari kita sayangi bumi karena bumi akan berbalik menyayangi kita. Dan pada akhirnya kami cuma mau bilang bahwa sampah itu bukan tanggung jawab bumi. Sampah itu menjadi tanggung jawab kita, para penghuni di bumi. Mungkin itu Bu Rini. Terima kasih. Mari kita sebarkan ekoenzim ke seluruh Nusantara. Terima kasih Bu Kiki atas pencerahannya, awareness-nya kepada kita sore hari ini. Luar biasa sekali narasumber pertama kita kali ini, dan memang yang perlu di-highlight ketika kita melakukan kegiatan terhadap alam, misalnya mengelola sampah tersebut, itu bisa membuat kita mendapatkan relaksasi, kemudian kebersihan batin, dan terus terang memang itu menjadi, saya alami sendiri juga dalam hal ini terkait ketika kita berkecimpung dengan alam, kita mendapatkan ketenangan batin dan sesuatu yang menenangkan ya, menenangkan dalam hal ini ketika kita melihat prosesnya, melihat hasilnya, mengalami proses misalnya dari proses pembuatan ekoenzim itu dari mulai membuat, kemudian selama 3 bulan proses fermentasi tersebut, kemudian selanjutnya mendapatkan hasil memanen dan memanfaatkan hasil dari ekoenzim itu juga luar biasa sekali, ternyata bisa untuk keperluan sehari-hari, kemudian juga untuk tadi ya kesehatan, untuk lingkungan sekitar, dan kita juga bisa berbagi untuk sesama kita di tempat tinggal kita ya, dengan tetangga kita ya Bu Kiki ya. Ya, jadi ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan, tapi tahan dulu ya Bapak Ibu, supaya kita bisa sekalian nyambung dengan narasumber kita yang kedua. Jadi memang webinar ini kami lakukan karena ini memang kami ingin berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, bahwa kebahagiaan ketika kami terlibat mengelola sampah, berdekatan dengan alam, itu ternyata membuat perasaan-perasaan yang menenangkan dan menyembuhkan. Nah, ekoenzim itu salah satunya, yang turunan keduanya bisa menjadi semacam aromaterapi ya, atau salah satunya ya. Jadi misalnya nih, ketika saya ngepel ya, pengalaman mengepel dengan ekoenzim yang saya campurin dengan ekoenzim air dan ekoenzim saja, saya merasakan aroma dari ekoenzim itu membuat dari pikiran batin itu terasa adem gitu ya, nyes gitu ya. Nah, kenapa seperti ini? Nah, kita akan beralih ke narasumber yang kedua. Ini Pak Siswo Murdiono. Nah, kebetulan Pak Siswo ini juga suaminya Bu Kiki. Jadi memang sengaja kami menghadirkan satu bentuk keluarga gitu ya. Jadi memang pendidikan terkait lingkungan, pendidikan terkait dengan mencintai alam mungkin memang harus dimulai dari lingkup keluarga, dan suami istri harus saling mendukung satu sama lain. Begitu ya, Pak Kiki, Pak Sis. Jadi saya ingin memperkenalkan dulu ke Pak Sis. Saya mengenal Pak Sis ini sebenarnya sudah cukup lama begitu, ketika beliau pernah menjadi HRD di satu sekolah di Cibubur, di bilangan Cibubur, kota wisata. Kemudian beliau mempunyai latar belakang sebagai magister psikologi. Dari psikologi itu kemudian beliau memperdalam lagi keahlian dalam hal fundamental hipnosis. Terus beliau juga advantage hipnoterapi, kemudian master hipnosis juga. Beliau menguasai hipnometafisika dan terkait dengan neurolinguistik program. Jadi ini ya, menguasai tentang bagaimana terapi kejiwaan termasuk acupressure
dan beliau memiliki sertifikasi BNSP dan sertifikasi emosional spiritual healing. Nah, jadi beliau juga mempunyai karya-karya ya di tim pelayanan di beberapa tempat dan juga praktisi hipnoterapi dan pelatihan hipnosis. Jadi Pak Sis ini juga mempunyai bersama teman-teman mempunyai LPK ya, lembaga pendidikan dan keterampilan yang memang melatih orang-orang pihak-pihak yang memang tertarik untuk belajar terkait hipnoterapi. Dan memang di masa-masa sekarang ini apalagi krisis ini ya, terkait pandemi segala macam, banyak orang yang mengalami kegalauan. Nah, ini kami mencoba memperkenalkan terkait salah satu kegiatan dari Bumi Winaya Lestari yang berkolaborasi dengan LPK yang asuh oleh Pak Sis, LPK Multiverse ya Pak Sis ya, dan Sejiwa ya. Itu nanti Pak Sis yang akan menjelaskan, dan ini juga Pak Sis juga mempunyai komunitas Rumpang Kiki Hipnoterapi. Nah, selanjutnya untuk waktu dan layar saya serahkan ke Pak Sis. Monggo Pak Sis, waktu 30 menit. Terima kasih. Dengaran suara saya, Mbak? Kedengaran Pak Sis. Terima kasih Mbak Rini dan teman-teman yang hadir di sini. Tidak bisa saya sebut satu-satu, tapi saya yakin bahwa Anda semua dalam keadaan baik dan sehat pada sore hari ini. Dan saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan beberapa teman, dan mungkin ada yang baru kali ini kita berjumpa. Salam jumpa dan salam kenal bagi yang baru bertemu pada saat ini, dan bagi yang sudah kenal dan sudah tahu, salam jumpa lagi. Baik, sore hari ini saya akan mencoba menyempurnakan dari penjelasan Ibu Kiki tadi tentang bagaimana kita bersahabat dengan alam, ya. Karena seperti paparan saya minggu yang lalu, webinar yang pertama itu bahwa sebentar saya screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan ya? PPT sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke. Saya ingin menyempurnakan supaya dari satu pendekatan supaya terapi yang dilakukan oleh para penggiat ekoenzim ini sungguh-sungguh memiliki daya guna ya, atau daya manfaat bagi berbagai banyak hal yang tadi dipaparkan oleh Bu Kiki. Nah, seperti yang webinar pertama yang lalu, saya mengatakan bahwa keselarasan manusia itu seperti kita di tengah-tengah, ya. Ke bawah kita harus selaras dengan diri kita sendiri. Ya. Hubunganku dengan diriku harus selaras. Aku harus mengerti diriku. Aku harus menerima diriku apa adanya, positif dan negatif, kelemahan dan kekuatan. Ya. Di sebelah kanan aku harus berelasi dengan baik kepada sesamaku. Ya. Saya tidak punya musuh, saya tidak dendam, saya tidak iri, saya tidak dengki dengan seseorang yang kalau itu terjadi maka relasiku belum begitu stabil atau belum begitu harmonis dengan sesama. Nah, sebelah kiri adalah relasiku dengan alam. Bagaimana saya berelasi dengan alam dan mencoba untuk memberikan umpan balik positif kepada alam, karena selama ini sebetulnya, dan kalau kita refleksikan bahwa alam ini sudah memberikan banyak hal yang positif kepada kita. Mulai dari 24 jam dan 7 hari ya, oksigen yang kita hirup itu adalah alam yang memberikan kepada kita ya, selain itu dari sang sumber dari Tuhan sendiri, tapi alam ini begitu luar biasa memberikan kepada kita. Maka relasi
dengan alam itu adalah sangat penting sekali. Maka bencana-bencana itu bisa disebabkan oleh bagaimana relasi antara alam dan manusia itu agak renggang, sehingga alam kemudian mengatakan, ayo kamu harus memperhatikan aku dong, selama ini aku sudah memberikan banyak hal kepada kamu. Ya. Kemudian terjadilah bencana dan sebagainya dan sebagainya. Alam ingin diperhatikan, ya salah satunya adalah bagaimana ekoenzim ini ingin mencoba untuk menjalin relasi antara alam dan manusia, antara alam dan diri kita. Dan yang terakhir dan yang penting adalah hubungan relasi ke atas, yaitu dengan Tuhan. Ya, ini juga sangat penting sekali sebagai mahkota dari seluruh kehidupan manusia, bahwa saya adalah sumbernya saya berasal dari sang sumbernya sumber, dan saya akan kembali kepada sang sumbernya sumber, yaitu yang ilahi. Maka keempat komponen ini sebetulnya mau tidak mau setiap saat harus kita perhatikan bagaimana saya berrelasi dengan diri sendiri, saya dengan manusia, dengan alam, dan dengan Tuhan. Ya. Dalam konteks ini, sore hari ini dan Bumi Winaya Lestari ini memang concern bagaimana menjaga relasi manusia itu dengan alam supaya terjadi harmonisasi, ya. Dan alam memberikan hal yang positif dan manusia juga memberikan hal yang positif kepada alam ini. Nah, seperti yang kita janjikan pada webinar yang pertama, bagaimana beberapa ingin tahu tentang teori gelombang otak. Nanti bagaimana ini pengaruhnya terhadap relaksasi. Dan relaksasi tadi banyak dihasilkan ketika kita menggunakan produk-produk dari ekoenzim. Ya. EEG itu adalah elektroensefalogram, ya, yaitu memeriksa getaran. Ini EEG ini biasanya ada di rumah sakit dan pasti ada. Itu memeriksa getaran, frekuensi, sinyal atau gelombang otak yang kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kondisi kesadaran. Jadi frekuensi gelombang otak itu secara ilmiah dapat diukur dengan alat yang namanya elektroensefalogram. Nah, kenapa itu kita bicara gelombang otak? Karena gelombang otak ini sangat memungkinkan seseorang dalam kondisi relaksasi. Pada saat apa nanti kita akan sampaikan. Nah, ini adalah salah satu penggunaan alat yang dinamakan EEG di rumah sakit untuk mengukur gelombang otak manusia. Nah, bagaimana emosi? Ternyata bagaimana emosi, pikiran, dan perilaku dapat dijelaskan secara sains. Ya. Ketika kita emosi, ketika kita perasaanku, pikiranku, dan perilakuku itu dapat dijelaskan secara sains. Ternyata itu semua merupakan hasil dari komunikasi neuron dan sel saraf dalam otak kita. Jadi sel saraf dalam otak kita itu kemudian ada komunikasi di sana. Maka kemudian saudara-saudara kita yang komunikasinya agak terganggu di dalam neuron atau sel saraf itu, maka akan terjadi mungkin perilaku atau perasaan yang terganggu, ya. Cara neuron berkomunikasi dengan otak adalah dengan mengantarkan impuls listrik yang disebut dengan gelombang otak. Jadi ada impuls listrik di dalam gelombang otak manusia. Sebentar. Bisa ini. Sebentar ya, saya kok nggak bisa bergerak ini. Sabar. Nah, ini adalah gelombang otak manusia. Gelombang otak manusia itu ada 5, yaitu yang pertama itu delta, theta, alfa, beta, dan gamma. Ya. Gelombang otak delta itu gelombang otak tak sadar, yaitu pada saat manusia tidur lelap atau deep sleep. Tidur tanpa mimpi, tidur nyenyak, tidur lelap, pingsan, trans berat, koma ringan, produksi hormon pertumbuhan meningkat. Jadi pada saat delta, pada saat kita tidur nyenyak, itu produksi hormon itu sangat meningkat. Ya. Kemudian ada regenerasi sel di sana. Maka ketika orang sulit tidur atau kurang tidur,
maka badan rasanya tidak enak. Karena regenerasi sel atau hormon-hormon pertumbuhan sel itu tidak terjadi di sana. Nah, delta rendah itu koma berat atau mati suri biasanya kalau delta berat ya. Nah, gelombang otak di atasnya itu yang dinamakan gelombang otak theta, yaitu emosi, pengalaman emosional, kreativitas, meditasi dalam gerbang ke alam pikiran bawah sadar, mengantuk, tidur bermimpi, terhipnosa, trans, produksi, katekolamin meningkat, vital untuk memori atau ingatan dan pembelajaran. Jadi gelombang otak theta ini adalah gelombang otak pikiran bawah sadar atau gelombang meditatif atau gelombang yang sangat rileks, ya, gelombang yang sangat rileks. Nah, di atasnya itu adalah gelombang alfa. Gelombang alfa itu bangun kesadaran penuh akan badan dan lingkungannya, produksi serotonin meningkat. Ya. Kalau alfa rendah itu relaksasi, pratidur, gerbang akses kepikiran bawah sadar, trans ringan. Ya. Jadi nanti saya coba jelaskan dengan contoh ya. Kemudian di atasnya itu gelombang beta. Gelombang beta itu merasa berpikir, persepsi, konsentrasi, kognisi, aktivitas mental. Ya. Gelombang beta tinggi itu kecemasan atau gelisah, ekstasi atau keterasingan. Dan gelombang otak yang paling cepat itu adalah gamma. Ya. Hasrat konsentrasi tinggi, fokus ekstasi tinggi, pengerahan energi. Ya. Dan gamma tinggi itu konsentrasi tinggi luar biasa dan pengerahan energi luar biasa. Saya akan menjelaskan satu-satu dengan secara lebih detail ya. Nah, gelombang otak beta itu menggunakan otak kiri dan pikiran sadar analitis, logika, rasional dan konsentrasi ya. Ini contohnya adalah pada saat kita pada suatu momen tertentu itu banyak pikiran ya. Jadi pikiran kita itu bermacam-macam. Saya harus berpikir ini, berpikir itu, berpikir sana, berpikir sini gitu. Sehingga hormon yang dihasilkan adalah hormon kortisol. Akibatnya kita cemas, khawatir, stres, takut, depresi. Jadi kalau kita itu kadang-kadang pusing memikirkan banyak hal, itu gelombang otak kita itu di beta. Ya. Karena pada saat itu hormon yang dihasilkan adalah kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita karena kecemasan. Ya. Gelombang otak yang di bawahnya adalah alfa, yaitu mengakses otak kanan dari pikiran bawah sadar. Ya. Apa yang dihasilkan di sana adalah hormon DHA, serotonin, dan endorfin. Situasinya adalah kita menjadi nyaman, tenang, puas, dan bahagia, dan syukur, dan ikhlas. Kalau kita dalam kondisi alfa, misalnya kita sedang berjalan-jalan, ya, kita sedang berjalan-jalan, kemudian kita melihat sebuah bunga, dan kita kagum dengan bunga itu. Maka kemudian itu kita masuk di dalam gelombang alfa, ya, kita masuk di dalam fokus, kita masuk di dalam sebuah kondisi yang tenang, ya. Maka kemudian inilah yang banyak orang mengapa mengalami ketenangan pada saat relaksasi, mengapa tenang menjadi ketika seseorang itu misalnya direndam dengan ekoenzim di kakinya, karena orang menjadi fokus, dia fokus pada kakinya dan bagaimana kehangatan air itu membuat dia fokus, ya, dan dia nyaman dan dia tenang karena kondisi gelombang otaknya itu di alfa, ya. Di bawahnya itu adalah kondisi theta, itu sangat kusuk, meditatif, tidur bermimpi, dan intuitif. Hormonnya adalah melatonin, katekolamin, arginin, vasopresin, ya. Orang kemudian sampai pada tahap di mana dia mengalami keheningan, ya. Pada saat dia meditasi, pada saat dia kemudian melihat sesuatu secara fokus dan kemudian dia bisa melihat sebuah bunga misalnya, tidak hanya bunga, tapi bagaimana dia kemudian sampai kepada sang ilahi
yang menciptakan bunga keindahan itu, yang penuh dengan keindahan itu. Maka kemudian dalam kondisi theta itu orang kreatif, ya, orang integratif, orang imajinasi dan ikhlas. Biasanya ini sangat kusuk, ya. Misalnya kalau kita sedang tahajud malam atau sedang berdoa, meditasi dan sebagainya, itu gelombang theta itu membuat kita itu sangat-sangat nyaman dan kita bisa kadang-kadang suara hati kita atau panca indera kita itu lebih kuat dalam mendengar, ya. Jadi gelombang theta itu cirinya adalah badanku lemah tetapi pendengaranku itu sangat kuat, ya. Saya mudah untuk menerima sugesti yang dari luar, ya. Dan akhirnya itu yang paling bawah adalah gelombang otak delta, ya, yaitu tidur terlelap tanpa mimpi. Hormonnya adalah human growth hormone, ya, jadi hormon pertumbuhan. Tidak ada pikiran dan perasaan, selular regenerasi, dari regenerasi sel-sel dalam tubuh kita. Maka ketika kita itu kekurang tidur, ya situasi tubuh kita tidak membuat kita menjadi nyaman atau enak, ya. Baik. Itu adalah gelombang otak manusia, ya. Nah, menurut saya itu terapi-terapi yang dilakukan pada umumnya, dan kalau kita sore ini berbicara tentang ekoenzim, adalah terapi harus pada saat gelombang otak manusia dalam keadaan alfa. Artinya dia harus fokus, dia harus tenang, ya. Karena tubuh yang ketika gelombang otak alfa itu, hormon yang dihasilkan di dalam tubuh manusia itu hormon baik, ya, hormon ketenangan, ya, hormon kedamaian, ya. Saya kurang yakin kalau orang kemudian tiba-tiba di terapi tetapi dia masih banyak pikiran-pikiran yang bermacam-macam dan dia belum fokus, ya, sehingga dia masih cemas, masih khawatir, masih depresi, masih stres dan sebagainya dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam gelombang alfa ketika seseorang diajak kepada fokus? Fokus orang itu kita bisa melibatkan panca indera kita. Misalnya seseorang yang auditorinya kuat, kita bisa mendengarkan sebuah lagu, ya. Kalau orang itu olfatorinya, penciumannya itu kuat, maka kemudian ada aroma-aroma terapi yang kemudian membuat dia itu masuk ke dalam gelombang otak alfa. Kalau seorang visual, ketika dia masuk ke dalam terapi, dia kemudian melihat lukisan yang bagus sekali, kebun-kebun yang hijau, yang sangat tanaman padi, itu kemudian seseorang masuk ke dalam gelombang alfa. Nah, ketika di dalam gelombang alfa itulah kemudian kita mencoba mengintervensi dengan terapi-terapi yang kita lakukan. Jadi pada saat kapan kita bisa melakukan terapi-terapi tadi yang dicontohkan oleh Ibu Vicky, itu pada saat gelombang otak manusia pada gelombang otak alfa. Dan bisa juga theta sampai dia sangat kusuk, ya, sampai dia sungguh-sungguh mengalami sebuah kedalaman di dalam keheningannya. Ini sangat ilmiah, jadi bisa diukur ketika kemudian orang turun memakai alat EEG ini, ya, sehingga dia turun sampai kepada gelombang otak yang alfa theta, atau mungkin dia bisa sampai tertidur, ya. Tidak apa-apa kalau di dalam terapi sampai dia delta, tidak apa-apa, karena justru itu sangat bagus untuk regenerasi selnya dia. Salah satu bagaimana proses relaksasi dan terapi ekoenzim ini yang ingin kami tawarkan, ingin kami usulkan, ini salah satu saja adalah dengan namanya autosugesti, ya. Bagaimana saya mencoba untuk mensugesti diri saya sendiri. Atau kalau Anda sebagai praktisi di dalam ekoenzim,
bagus kalau ditambah dengan sugesti-sugesti supaya orang itu semakin mengalami proses penyembuhan yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Ya. Terapi EE mungkin dari luar ya, artinya dari segi luar, eksternal. Tapi bagaimana kita juga menyiapkan seseorang supaya mengalami relaksasi dan dia menerima sebuah terapi dan dia tubuh maupun mentalnya bisa bekerja sama dan dia menjadi sembuh atau apapun yang kita ingin tuju. Ya. Nah, apa itu autosugesti? Itu adalah seni memberi ide, saran, dan pengaruh pada diri sendiri. Nah, ini autosugesti ya. Autosugesti bisa skripnya bisa diwakili oleh orang lain untuk mengucapkan kepada seseorang supaya dia masuk ke dalam gelombang alfa atau bahkan bisa sampai theta, ya sampai dalam sekali. Ya. Nah, ide saran ini adalah berupa kalimat atau afirmasi positif. Nah, apa sugesti atau apa yang ingin kita sugestikan kepada seseorang tergantung bagaimana seseorang itu ingin diterapi. Ya, artinya bagaimana ketika orang diterapi dengan EE, dia mau apa gitu? Apakah dia mau perubahan dalam hidupnya? Apakah dia ingin penguatan diri? Ataukah dia ingin menerima dirinya sendiri? Atau dia ingin penegasan dirinya sendiri supaya dia percaya diri? Atau untuk penyembuhan? Nah, sugesti-sugesti ini sangat penting supaya dia mampu untuk menerima pesan yang ingin dia komunikasikan dengan dirinya dan khususnya komunikasi di bawah sadarnya. Cara sederhana sambil terapi buatlah sugesti pada diri dengan membuat rekaman di recorder atau HP Anda. Dapat ditambahkan musik relaksasi. Ya, kalau Anda ingin sendiri autosugesti atau mensugesti diri sendiri, itu bisa Anda merekam. Ya, tetapi juga bisa minta bantuan orang lain untuk membacakan skrip yang sudah ada. Ya. Sugesti yang didengarkan berulang-ulang dapat menjadi automatic guide system atau sistem pemandu diri otomatis yang Anda install pada diri yang tujuannya penanaman nilai dan keyakinan. Saya ingin menanamkan keyakinan tentang kepercayaan diri saya. Ya. Kemudian bagaimana saya mensugesti diri saya sendiri supaya saya bisa lebih percaya diri. Ya. Maka dengan bantuan EcoNC misalnya tadi yang sudah dijelaskan mana yang cocok, ya buat itu ditambahkan dengan sugesti yang cocok juga bagi dia. Ya. Nah, kalimat yang diucapkan perlu ada jeda di setiap kalimat agar pikiran bawah sadar bisa mencerna dan langsung menembus pikiran bawah sadar. Libatkan imajinasi, perasaan, dan membayangkan Anda sudah berhasil dengan sugesti Anda. Ya, jadi ketika kita membaca skrip itu atau merekam itu butuh jeda, ya. Kalimat per kalimat dibuat jeda supaya ada komunikasi kita dengan bawah sadar kita. Nah, ini salah satu contoh bagaimana autosugesti itu ya. Bagaimana cara membacanya? Baca seperti biasa dan titik 3 yang ada merupakan jeda dari setiap skrip. Oleh karena itu Anda perlu berhenti sejenak. Ya. Nanti di skrip itu ada titik 3, itu kita jeda. Ya. Lalu kita melanjutkan itu. Gini. Nah, sugesti diri atau skrip autosugesti itu misalnya sini. Saat ini saya mau mengistirahatkan tubuh dan pikiran saya sejenak. Saat ini saya merasa nyaman. Saya merasa santai dan rileks. Ya. Saya merasa tenang. Saya merasa aman. Dan saya membuka pikiran saya untuk lebih merasa rileks. Saat ini semua otot-otot di tubuh saya mulai rileks. Setiap otot mulai dari bagian atas kepala saya menjadi lebih rileks. Dan melepaskan semua ketegangan pikiran yang ada. Rasa santai dan rileks ini bergerak menjalar ke seluruh tubuh saya. Saya merilekskan sepenuhnya. Sampai ke bagian bawah kaki saya. Saya merasa lebih rileks dan nyaman.
Saya merasa lebih tenang, lebih damai, dan merasa lebih santai. Dan saat saya menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan-lahan, saya melepaskan semua ketegangan di tubuh dan pikiran saya. Dan saya melepaskan semua kecemasan. Saya lepaskan semua kekhawatiran dan menyerahkan semesta untuk membereskannya. Menyerahkan kepada alam gitu ya, untuk membereskannya. Saat ini saya izinkan pikiran dan tubuh saya untuk rileks, tenang, dan damai. Saat ini saya merasa lebih nyaman dengan diri saya sendiri. Lebih menerima dengan diri saya sendiri. Lebih terbuka dengan diri saya sendiri. Dan lebih menyadari bahwa saya mampu dan layak menjadi pribadi yang tangguh dan berkarisma. Saya menjadi lebih terbuka dengan perubahan. Apa? Lebih siap dengan perubahan. Lebih siap dengan misalnya penyembuhan dari diri saya. Saya lebih siap untuk menjadi lebih baik. Ya. Saya lebih siap untuk lebih percaya diri. Saya lebih siap untuk hidup tenang. Dan saya mengizinkan diri saya untuk menjadi agen perubahan untuk diri saya dan orang lain. Saya siap, saya mampu, saya ikhlas, dan saya layak menjadi manusia yang cerdas emosi serta tangguh. Mulai sekarang dan seterusnya, saya menjadi lebih santai dalam kehidupan saya. Saya merasa aman dengan diri saya sendiri. Saya merasa lebih menerima diri saya sendiri, dan saya lebih mencintai diri saya sendiri. Begitulah seharusnya berlaku mulai sekarang dan seterusnya. Ya. Lalu sebentar lagi saya akan membuka mata dengan perasaan luar biasa dalam segala hal. Lebih segar dan bugar. 1. Kita menghitung ya. 1. Merasa lebih baik dari sebelumnya. 2. Tangan dan kaki saya merasa lebih segar dan bugar. 3. Mata saya mulai terbuka dan sangat segar. 4. Tubuh saya menjadi lebih segar dari sebelumnya. 5. Saya merasa luar biasa dalam segala hal. Dan keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam hidup saya sekarang dan seterusnya. Nah, inilah Bapak Ibu secara singkat salah satu contoh bagaimana kita bisa autosugesti. Ketika kita melakukan sebuah terapi atau apapun dengan apapun, pada konteks sore hari ini dengan ekoenzim, bagaimana kita memberikan autosugesti kepada diri kita sendiri atau memberikan sugesti yang diberikan oleh orang lain. Ya. Skrip tadi bisa dibacakan oleh orang yang sedang mau menterapi seseorang di sana. Ya. Nah, kita berlatih nanti saja ya. Mungkin lebih bagus kita langsung saja ke tanya jawab materi pertama ini dan kedua. Itu Mbak Rini saya kira. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rini. Terima kasih Pak Siswo untuk materinya. Berarti nanti kita untuk latihan relaksasi di terakhir ya Pak Siswo ya? Ya. Untuk ini. Baik, berarti kita masuk ke tanya jawab. Di sini saya list sudah ada di chat room, sudah ada beberapa yang menanyakan dari Ibu Susitana, dari Bu Damiana Endah dan Pak Gengsi Sucahyo. Nah, di sini semuanya itu kalau Bu Susitana itu berkaitan nanti dan Bu Damiana itu kaitannya dengan Mbak Kiki ya. Mbak Kiki, kalau Bu Susitana itu terkait dengan teknis pembuatan ekoenzim, kemudian treatment di air kolam bagaimana, kemudian apakah proses pembuatan EE bisa dicicil, gitu ya nanti. Terus yang keempat terkait dengan ekoenzim yang sudah jadi sering dibuka, itu muncul buih putih, itu apakah masih bisa digunakan untuk berkumur dari sisi kesehatan. Nah ini langsung aja ya, saya ke Bu Damiana ya, Mbak Kiki sekalian biar. Ya. Sekalian aja saya udah catat Bu Rini pertanyaan. Oh sudah catat, baik. Ya kalau begitu silakan Mbak Kiki bisa menjawab
Terima kasih Bu Rini dan teman-teman yang sudah bertanya. Ini pertanyaannya tidak saya peruntukkan untuk yang bertanya, jadi kepada semua saja ya. Jadi memang membuat ekoenzim sekarang sudah tidak perlu diaduk dan diremas lagi. Jadi pada saat kita bikin langsung ditutup dan dulu memang awal-awal saya belajar juga sama, seminggu dibuka dan diaduk gitu. Sekarang udah nggak perlu lagi. Karena pada dasarnya pembuatan ekoenzim ini anaerob, jadi tidak membutuhkan udara sama sekali. Dengan kita membuka menutup itu memungkinkan udara masuk. Jadi pada saat bikin kita langsung ditutup dan 3 bulan baru kita buka gitu ya Mbak ya, yang sekarang seperti itu. Jadi karena prosesnya anaerob, jadi tidak membutuhkan udara. Kemudian bisa jadi muncul jamur, putih-putih itu jamur baik yang biasanya bisa kita pakai untuk maskeran wajah gitu ya. Wajah kita untuk maskeran, tangan, kaki, dan membuat kulit kita lebih kencang. Dan konon beberapa produk kecantikan sekarang misalnya SK2 itu bahan dasarnya adalah jamur putih atau kita sebut Pitera. Itu yang dipakai oleh mereka sebagai bahan dasar pembuatan kosmetiknya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ikan tidak mati gitu ya? Ikan tidak mati pertama karena EE itu kan enzim baik ya, enzim alami bukan kimia sama sekali, dan penggunaannya sangat minim. Penggunaannya sangat minim sekali gitu ya. Kalau kolamnya kapasitasnya 10.000, dia hanya butuh 1 gitu ya, 1 mili gitu kan, 1 banding 50.000 bahkan 100.000. Jadi penggunaannya sangat sedikit. Jadi dia memperbaiki kualitas udaranya, kualitas airnya. Jadi tidak membuat ikan itu mati. Itu sudah terbukti, Mbak. Kemudian apakah membuat ekoenzim bisa dicicil? Sangat bisa, karena kita di rumah-rumah kita tidak mungkin makan buah dalam bentuk jumlah banyak atau masak dalam jumlah banyak seperti restoran gitu ya. Jadi bisa dicicil, caranya ada 2 cara. Yang pertama kita simpan dulu bahan organiknya di dalam kulkas sampai lengkap, sampai banyak baru kita bikin. Atau kita buat dulu adonannya. Hari ini misalnya kita butuh 800 gram bahan organik. Hari ini saya cuma punya 100, nggak apa-apa 100 dulu. Besok baru tambah lagi. Dapat 300 nih dari tukang rujak. Jadi tambah 300 jadi 400. Baru hari keempat baru lengkap nih 800 gram misalnya. Nah itu pada hari keempat itu adalah hari pertama. Jadi kalau kita bikin di wadah itu tanggal 8 pada saat lengkap itu adalah hari pertama. Jadi 8 Desember nanti kita tulis panennya 8 Maret gitu ya. Jadi hari pertamanya adalah hari pada saat kita lengkap, bahan organiknya lengkap, sempurna, baru itu menjadi hari pertama. Ditambah 3 bulan, itulah baru tanggal panennya. Itu ya Mbak Damiana Pak. Oh, Mbak Susi tadi pertanyaannya. Terus kalau Mbak Damiana tanya tentang menaruh EE itu di sekitar peralatan yang elektromagnetis, diapain? Apakah ditaruh di mangkok atau di enggak? Jadi ekoenzim ini bisa 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 memancarkan auranya walaupun dia di dalam botol, ditaruh di dalam botol dalam kondisi tertutup, ya. Jadi dia ditutup, ditaruh karena saya punya banyak, saya taruh di setiap ruangan. Ekoenzimnya itu ditaruh di setiap ruangan. Dia akan menyerap. Kalau ibu punya TV atau komputer, boleh ditaruh di dekat-dekat komputer. Pada saat beberapa bulan, kalau ibu cium lagi, baunya itu akan bau obat. Jadi itu bukti bahwa radiasinya sudah terserap di dalam ekoenzimnya itu. Nanti kita ganti lagi dengan ekoenzim baru. Tapi ekoenzim yang lamanya yang udah bau obat, jangan dibuang. Jadi bisa dimanfaatkan untuk melarutkan got gitu ya, melarutkan di selokan, ditaruh di buangan air dan sebagainya gitu. Gitu, Mbak. Jadi sedangkan pertanyaan satu lagi Dari Pak Gengsi, Mbak Gigi. tentang ion ya. Tentang ion. Jadi ekoenzim itu mengandung ion positif,
negatif, Pak. Jadi ion negatif mulai dari pembuatannya sampai panennya. Tapi dia auranya positif. Jadi kalau kita bikin ekoenzim tuh katanya sama seperti kita menanam 10 pohon. Kita menanam 10 pohon. Gitu. Jadi mulai dari bikin sampai panennya itu dia mengandung ion negatif. Gitu. Gitu Mbak Rini, pertanyaan rasanya kayaknya udah lengkap ya. Makasih Mbak Kiki. Jadi ini dari Pak Gengsi juga menanyakan juga ke Pak Sis juga ya hubungannya dengan apa tadi ekoenzim dan EE dalam mempengaruhi NS-NLP. Ini apa nih? Mungkin Pak Sis juga yang tahu. Dan ada pertanyaan juga dari Bu Susitana juga terkait dengan hipnoterapi itu sendiri yang paling bagus dilakukan pagi atau malam hari, Pak. Sekalian ini Pak Gengsi juga menanyakan juga terkait EEF2 dari lidah buaya diletakkan untuk disemprotkan ke kulit dan rambut sebagai sebelum meditasi sudah sekitar 6 bulan ini saya lakukan. Apakah ini benar? Nah, ini testimoni dari Pak Cahyo, treatment nih, satu eksperimen nih Pak Cahyo melakukan, apakah benar ya bisa dilakukan misalnya ekoenzim dari lidah buaya. Ini mungkin tinggal Mbak Kiki dan Pak Sis nih, monggo Pak. Kiki, Pak Sis. Oke, pertanyaan, terima kasih Pak Cahyo, pertanyaannya bagus sekali. Hanya memang saya juga bingung nih menjawabnya karena dua bidang yang berbeda. Satu itu neurosemantik dan neurolinguistik program, itu yang mempelajari struktur perilaku manusia. Jadi bagaimana bahasa itu mampu mempengaruhi paradigma atau cara pikir dan perilaku kita sehari-hari. Misalnya kata susah, ya. Ketika kita bicara susah, kemudian tubuh kita susah negatif ya. Kemudian tubuh kita memberikan sinyal berat untuk melakukan sesuatu karena susah. Tapi bahasa susah itu bisa dimaknai oleh seseorang bahwa susah itu menantang dia untuk bergerak, ya, untuk melakukan sesuatu perubahan atau apapun ya. Jadi bagaimana kita mempelajari sebuah kata itu sangat mempengaruhi perilaku manusia. Misalnya beban ya. Kata beban itu bagi sebagian orang itu ya beban, jadi berat gitu. Tetapi orang tertentu beban itu adalah tantangan untuk maju sebenarnya. Ya. Nah hubungannya dengan EE memang saya kok belum harus diteliti lagi ya, apakah hubungannya dengan ataukah itu membuat kondisi di dalam dirinya menjadi lebih tenang, lebih bisa melihat sesuatu hal secara positif ya. Itu perlu diteliti. Saya agak sulit untuk menjawab pertanyaan ini hubungannya bagaimana. Tetapi mudah-mudahan nanti bisa ada penelitian bagaimana mempengaruhi bahasa seseorang dan bahasa seseorang itu diharapkan positif ya dengan terapi-terapi ya. Jadi sementara saya belum bisa melihat keterkaitannya antara NLP dan EE ya. Lalu kapan kita hipnoterapi diri sendiri paling bagus dilakukan adalah pagi atau malam. Pagi itu karena ketika kita menghipnosis diri kita sendiri, mensugesti diri kita sendiri yang positif, maka satu hari itu mungkin mood kita akan lebih baik ya. Di dalam penelitian bahwa ketika kita bangun, satu hari itu sangat dipengaruhi oleh 5 menit pertama. Jadi teman-teman mungkin bisa mengingat ya, ketika 5 menit pertama saya bangun, apa yang saya lakukan? Ya. Kalau saya mencoba untuk bangun lalu mensugesti positif ke dalam diri kita, maka satu hari itu mungkin akan terjadi mood yang baik ya, dan mungkin semuanya akan menjadi baik satu hari itu. Malam hari itu bagus juga karena kita bisa mensugesti diri kita melakukan autosugesti itu dengan pengalaman hari ini ya. Mungkin pada hari ini aku
melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada orang lain, ya. Kemudian itu menjadi sugesti supaya aku bisa mengolah hal yang negatif pada hari itu supaya menjadi energi positif, ya, dengan merilis apa yang terjadi pada hari itu, khususnya hal-hal negatif pada hari itu, ya. Siang hari juga bisa, ya, karena siang hari adalah misalnya jam 12 ketika kita mensugesti diri kita pada saat-saat kita jenuh, pada saat kita puncak di dalam bekerja, kita bisa hening sejenak, ya. Kita bisa meluangkan waktu hening sebentar, lalu mensugesti diri kita sendiri, ya. Jadi waktu yang cocok, senyaman Anda, senyaman teman-teman bagaimana memiliki waktu yang baik, ya. Itu saja. Jadi pertanyaan 2 itu yang saya baca di sini, ya. Terima kasih, Mbak Rini. Terima kasih. Mbak Kiki mau menambahkan? Mungkin saya tambahkan ya, Mbak. Jadi ada beberapa orang yang nggak suka baunya ekoenzim, ya. Jadi karena baunya asam kecut gitu ya. Kalau yang benar tuh baunya asam kecut. Karena bisa jadi kalau kita salah treatment buat ekoenzimnya, dia baunya bau got. Nah, itu yang nggak layak kita pakai. Nah, kalau asam kecut aja banyak orang nggak suka karena baunya bau tape gitu ya. Nah, seperti tape, kita bikin tape gitu. Akhirnya banyak orang bikin fermentasi 2, F2 namanya. Jadi saya mau pakai untuk aromaterapi. Jadi saya pengen bau pandan, saya pengen bau mint, bau jeruk, bau serai, bau rosemary, bau mint gitu ya. Dibikin lagi. Jadi setelah panen 3 bulan, kita bikin lagi larutan itu, kita campurkan lagi dengan zat yang kita mau gitu ya, aromanya. Misalnya kita mau mint, ya udah ekoenzimnya kita tambahkan mint dan kita fermentasi lagi selama sebulan. Itu namanya F2 atau fermentasi 2. Hasilnya setelah tambahan sebulan, baunya menjadi bau yang kita mau. Nah, itu yang biasanya dipakai untuk aromaterapi. Nah, termasuk salah satunya adalah lidah buaya tadi pertanyaannya, bahwa itu untuk rambut, untuk meditasi, untuk tadi meditasi itu sangat bisa, Pak. Sangat bisa karena ya tadi dengan yang Pak Siswo tadi sampaikan bahwa tergantung bagaimana pola pikir kita gitu. Misalnya saya mau pakai mint supaya badan saya segar, badan saya sehat gitu ya. Nah, itu bagaimana kita mengelola alam bawah sadar kita tadi dengan aromaterapi yang kita bikin. Nah, itu membantu. Bau-bau yang aromaterapi yang seperti kita mau itu sangat membantu pada saat kita mau relaksasi tadi gitu loh. Itu sangat, termasuk lidah buaya saya pikir bisa gitu ya. Saya pikir bisa untuk bahkan sekarang akhir-akhir ini banyak orang bikin bantal ekoenzim, Mbak Rini dan teman-teman. Jadi ampas yang setelah kita panen kan ada ampasnya, sisa buah dan sayur itu kita blender, kita masukkan ke dalam bantal plastik dan kita sealer gitu ya. Menjadi sebuah bantal yang teman-teman relawan sekarang banyak yang meyakini bahwa itu sangat membantu. Misalnya dada kita sesek, kita taruh di dada, pikiran kita panas gitu, kita taruh di atas kepala gitu. Jadi bantal-bantal ekoenzim itu terbuat dari blenderan ampas gitu ya, yang diyakini itu sangat membantu. Dan beberapa testimoni sudah membuktikan, misalnya ada yang pakai di leher karena dia batuk gitu ya, nanti batuknya sembuh gitu. Pegel karena salah bantal, tidurnya salah gitu, miring sehingga tenggeng, ditempel di leher dan sembuh gitu. Jadi banyak, semakin hari semakin ke sini banyak testimoni, banyak temuan baru tentang pemanfaatan ekoenzim. Jadi tidak sekedar untuk dipakai, tapi ternyata pengembangan pemanfaatannya itu juga menjadi sangat luar biasa gitu ya. Nah, itu hebatnya bumi ya. Hebatnya bumi yang menyediakan begitu banyak kepada kita gitu. Itu Mbak Rini. Ya, terima kasih Mbak Kiki, Pak Siswo, luar biasa sekali. Jadi paling enggak dari kedua pembicara ini kita jadi tahu, paling enggak semakin tahu ya bahwa dengan mengelola sampah bisa mendatangkan berkah. Sampah membawa berkah. Ketika sampah-sampah tersebut kita kelola dengan mana mestinya, dengan baik dan dengan penuh cinta tentu saja ya. Itu tadi ya,
dua hal, Ya. Mbak Kiki, Pak Siswo itu juga menyampaikan sugesti. Nah, sugesti itu yang perlu kita tekankan. Nah, di sini kita akan mencoba di akhir narasumber ini kita akan mencoba dibantu oleh Pak Siswo untuk melakukan latihan relaksasi nih seperti biasa di webinar kemarin. Kita juga di akhir kita akan mencoba melakukan relaksasi dipandu oleh Pak Siswo ya untuk menutup kegiatan ini. Nah, silakan Pak Siswo bisa di ya. Baik. Mari kita berlatih itu tadi ya. Nah, sekarang latihannya nih, bagaimana kita mensugesti diri ya Pak Siswo ya? Ya, ya. Mari kita masing-masing kita kita coba lakukan ya apa yang menjadi tadi kita pelajari bersama ya. Baik, sekarang Bapak Ibu bisa duduk secara santai ya. Nah, santai dan kita mencoba untuk memberikan sugesti. Saya harap Bapak Ibu sore ini mau mensugesti dirinya apa. Misalnya, aku ingin tenang. Ya. Aku ingin damai. Aku ingin kepalaku yang pusing ini sebetulnya kalau bisa dipraktekkan dengan EE bisa ya, tapi ya semuanya tidak siap, harus disiapkan, tapi tidak apa-apa. Supaya kita berpaduan antara EE dan relaksasi. Nah, apa yang ingin Bapak Ibu inginkan pada sore hari ini supaya aku ada sebuah perubahan, ada sebuah dalam menyangkut emosional, pikiran maupun fisik saya. Ya, saya kok selama ini sering pusing ya, saya kok migrain, saya kok seringkali berdebar, seringkali apa ya. Coba sekarang dipikirkan dulu, lalu kita coba mensugesti diri kita supaya kita pada sore hari ini mencoba mensugesti diri dan ingin ada sebuah perubahan di dalam hidup kita, ya, yang kita ciptakan sendiri. Ya. Oke, baik. Yuk kita mulai. Sudah Bapak Ibu sudah dalam kondisi yang sangat rileks duduknya, ya, biarkan rileks pada sore hari ini. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Tahan dan hembuskan melalui mulut. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan dan hembuskan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Tahan dan hembuskan melalui mulut. Sekarang bernafaslah normal. Dan bicaralah dengan diri sendiri. Saat ini saya mau mengistirahatkan tubuh dan pikiran saya sejenak. Saat ini saya merasa nyaman. Saya merasa santai dan rileks. Saya merasa tenang. Saya merasa aman. Dan saya membuka pikiran saya untuk lebih merasa rileks. Saat ini semua otot-otot di tubuh saya mulai rileks. Setiap otot mulai dari bagian atas kepala saya menjadi lebih rileks. Dan melepaskan semua ketegangan pikiran yang ada. Rasa santai dan rileks ini bergerak menjalar ke seluruh tubuh saya.
saya merilekskan sepenuhnya sampai ke bagian bawah kaki saya. Saya merasa lebih rileks dan nyaman. Saya merasa lebih tenang, lebih damai, dan merasa lebih santai. Dan saat saya menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan-lahan, saya melepaskan semua ketegangan di tubuh dan pikiran saya. Dan saya melepaskan semua kecemasan, saya lepaskan semua kekhawatiran, dan menyerahkan kepada Tuhan dan semesta untuk membereskannya. Saat ini saya izinkan pikiran dan tubuh saya untuk rileks, tenang, dan damai. Saat ini saya merasa lebih nyaman dengan diri saya sendiri. Lebih menerima dengan diri saya sendiri. Lebih terbuka dengan diri saya sendiri. Dan lebih menyadari bahwa saya mampu dan layak menjadi pribadi yang tangguh dan berkarisma. Saya menjadi lebih terbuka dengan perubahan. Saya lebih siap dengan perubahan. Dan saya mengizinkan diri saya menjadi agen perubahan untuk diri saya dan orang lain. Saya siap. Saya mampu. Saya ikhlas. Dan saya layak menjadi manusia yang cerdas emosi serta tangguh. Mulai sekarang dan seterusnya, saya menjadi orang yang lebih tenang dengan kehidupan saya. Saya merasa aman dengan diri saya sendiri. Saya merasa lebih menerima diri saya sendiri. Dan saya lebih mencintai diri saya sendiri. Begitulah seharusnya. Berlaku mulai sekarang dan seterusnya. Biarkan seluruh beban-beban, biarkan seluruh sampah-sampah di dalam diriku, rasa sakitku, baik fisik maupun mentalku, aku rilis pada malam hari ini. Sehingga aku menjadi lebih sehat. Aku menjadi lebih nyaman dengan diriku. Begitulah seharusnya berlaku mulai sekarang dan seterusnya. Sebentar lagi saya akan membuka mata dengan perasaan luar biasa dalam segala hal. Aku lebih segar, aku lebih sehat, aku lebih tenang. Saya akan menghitung 1 sampai 5, dan dalam hitungan kelima, aku boleh membuka mataku. 1. Merasa lebih baik dari sebelumnya. 2. Tangan dan kaki saya merasa lebih segar dan bugar. 3. Mataku mulai terbuka dan sangat segar. 4.
tubuh saya menjadi lebih segar dari sebelumnya. 5. Saya merasa luar biasa dalam segala hal, dan keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam hidup saya sekarang dan seterusnya. Sekarang boleh buka mata, dan Anda menjadi orang yang lebih sehat, lebih segar, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih damai. Terima kasih. Itu latihan singkat kita pada sore hari ini. Saya serahkan kepada Mbak Rini. Terima kasih sekali, kita beri aplaus kepada Pak Sis dan Mbak Kiki untuk webinar kali ini, dan memang Bapak Ibu yang hadir di sini, dan juga apresiasi semua kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir mengikuti webinar kali ini. Dan memang tujuan dari webinar kita kali ini, kelompok kita kali ini adalah Green Animator. Bagaimana kita menjadi animator-animator pembawa perubahan untuk bumi yang lebih baik lagi, bumi yang lebih lestari, dan bumi yang memang layak untuk anak cucu kita ke depan. Jadi memang mulai dari sekarang kita coba, sebelum kita mengajak orang lain, kita mencoba mensugesti diri kita sendiri, memberi semangat yang luar biasa, dan ayo kita mulai melakukan perubahan pada diri kita sendiri masing-masing gitu ya. Mari kita bersama-sama. Seandainya kita bersama-sama pasti akan terasa ringan, dan kira-kira itu harapan dari kita semuanya tentu saja ya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini memang merupakan orang-orang pilihan, orang-orang yang memang terpanggil untuk membawa bumi yang lebih baik lagi. Dan mungkin satu hal lagi sebenarnya Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa kami juga dari Bumi Winaya Lestari berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan Pak Sis, dengan Mbak Kiki sebagai pegiat EEN juga. Kami juga berkolaborasi untuk mengedukasi anak-anak. Nah, ini kebetulan bulan ini juga kami mengadakan kegiatan aktivitas. Jadi kalau untuk membangun semangat sebagai agen perubahan di anak-anak, jadi edukasi pendidikan terkait lingkungan hidup, terkait ekologi mulai sejak dini, itu juga kami lakukan. Jadi kegiatan kami sudah yang ketiga kalinya. Nantinya kami akan mengadakan kegiatan untuk anak-anak, jadi Temu Anak Cinta Bumi. Cuman sebelumnya, 2 pertemuan sebelumnya kami melakukannya secara online, dan ini untuk yang pertemuan ketiga itu kita coba akan melakukan kegiatan secara offline dengan kapasitas terbatas, yaitu dengan agenda mengajak adik-adik kita usia SD untuk melukis terkait kepedulian terhadap bumi, melukis berkaitan dengan alam, begitu, tanggal 29 Desember nantinya. Nah, nanti mungkin bagi Bapak Ibu putra-putrinya yang tinggal di Jogja dan sekitarnya, karena kebetulan kami juga kegiatan offline ini akan kami selenggarakan di Jogja, di Kabupaten Bantul wilayahnya tepatnya. Nanti flyer akan kami informasikan. Nah, terkait dengan webinar kita yang Green Animator ini tidak hanya berhenti sampai sini. Kita akan melanjutkan ke bab-bab berikutnya. Jadi jangan tunggu tanggal mainnya, kita akan bertemu kembali ya Bapak Ibu, dan silahkan Bapak Ibu mengisi lembar evaluasi yang kami share di link ini. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi link yang sudah kami kirimkan di room chat ya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai bahan evaluasi buat kami untuk kegiatan webinar selanjutnya, supaya juga lebih menggugah, lebih menginspirasi, lebih bisa mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama bergandengan tangan
untuk menjaga bumi yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya saya Rini sebagai moderator dari webinar kali ini, saya mengucapkan terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya kepada para narasumber, Mbak Kiki dan Pak Siswo, dan juga semua peserta webinar kita kali ini. Dan mohon maaf seandainya ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau salah-salah kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto bersama Bu Rini. Oke, foto bersama. Dan selanjutnya saya serahkan ke MC Mbak Kak Sekar untuk memandu foto bersama dan penutup. Silakan Kak Sekar. Baik, Bu Rini, terima kasih untuk acara yang luar biasa pada sore hari ini. Mari Bu Bapak bisa dibuka untuk kameranya. Kita akan berfoto bersama sebagai dokumentasi bahwa sore hari ini kita sudah belajar bersama tentang ekoenzim dan juga relaksasi tentang sugesti. Mari Bu Bapak, saya hitung 1 sampai 3. Akan saya ambil gambarnya. Bagi yang masih off kameranya bisa dinyalakan. Oke, baik. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Tambah gaya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak peserta webinar kali ini. Terima kasih banyak Pak Sis dan Bu Kiki. Acara ini terselenggara dari kerjasama. Ya, baik. Bu Kiki. Ya. Terima kasih. Ya, acara ini terselenggara kerjasama antara Terima Bu kasih Bapak Ibu, terima kasih Mbak Rini. Terima kasih Mbak Wida sudah hadir di Bu sini. Retno, Bu Stefan, Putri. Ya. Sampai Ya, jumpa terima di kasih webinar ya Mbak. selanjutnya. Mbak Selamat sore, Sekar. salam sehat selalu. Izin live.